back to podcast SMA Yadika 8. Bersama aku Fania yang akan menemani kalian bertemu dengan tamu di alumni SMA Yadika 8. Jadi Kak, kita ada mau pertanyaan buat kakak-kakak. Kalau boleh tahu nama kakak siapa aja? Dari mana nih? Dari yang ganteng dulu. Yang ganteng dulu boleh. Tolong nama kakak siapa? Nama saya Nicholas Steven. Saya alumni angkatan 2021, biasa dipanggil Kopak. Kak Kopak. Oke. Selanjutnya. Kalau aku, nama aku Mia. Aku alumni SMA Yadika 8 tahun 2021. Ya. Selanjutnya kalian. Nama aku Davera Gaiska, angkatan 2021, alumni SMA Yadika 8, biasa dipanggil Davera. Oke, kalau aku sama ya, angkatan 2021. Nama aku Alisa Ayu Wijayanti. Panggilan Nagita. Maksudnya Alisa. Oke. Kita udah kenal sama kakak-kakak alumninya. Nah Kak, kalau boleh tahu bisa cerita nggak pengalaman kakak saat bersekolah di SMA Yadika 8? Dari situ dong. Ya, pokoknya seru banget, tapi tugasnya banyak ya. Dan deadline-nya tuh sangat cepat ya. Jadi misalnya deadline-nya jam 5 ya, jam 5 sore gitu. Kalau dulu kan waktu itu kita sempat online setahun ya. Jadi memang deadline-nya tuh dikejar kayak dikejar polisi gitu. Jadi memang cepat, tapi gurunya asik-asik dan sangat pengertian sama kita. Jadi kalau misalnya kita mau ngerjain tugas, kita belum belum ada nilai, itu pasti kayak ayo nih kelas mana tugasnya dibantu gitu. ya. Dibantu ya teman-temannya, padahal kita semua gak ada yang membantu sih. Seperti itu sih kalau ya di kafe, seru banget, seru abis. Nah, kalau kakak sampingnya? Kalau aku pribadi, jujur asik sih ya, asik. Walaupun kadang ada beban tersendiri, mungkin kayak tugasnya banyak. Bener yang tadi kata Kak Nagita ini. Oh, gitu. Tugasnya ini deadline-nya cepet-cepet banget gitu. Tapi kita saling bantu lah ya, masih inget kan? Ya kita bertiga saling bantu, ini nggak tahu siapa. Tapi di samping itu kita juga seneng sih, apalagi kalau misalkan hari Jumat ada ekskul ya. Kebetulan waktu itu aku ikut ekskul Paskibra kan? saya. Tolong ya jangan dikat-kat ya. Kalau Kak Kupak ikut ekskul apa? Ya dulu. Kita nggak ikut apa-apa sih. Bukan ya, bukan ya. Kalau kakak? Kalau pengalaman aku sekolah di Yadika ya, pasti fasilitasnya lengkap ya. Jadi kita mau ngapain aja tuh bisa. Dulu tuh ada ruang seni, ruang multimedia, terus ada labcom juga. Terus yang enaknya di Yadika itu banyak acara. Pensi dulu sering undang-undang artis kan, dulu kayak Richie sering dateng. Oh iya. Ada Iqbal, ada Dilan kan, ada Iqbal, ada Dilan ya ikut nggak ya waktu itu? Ada. Saya. Oh iya. Zaman kita ya. Pokoknya seru sih sekolah di Yadika, banyak hiburan. Selain pressure-nya ya asik sih pressure-nya. Nggak terlalu terpressure, tapi di samping itu hiburannya juga banyak kok. Seru. Oke. Kalau Kak Nicholas? Kalau dari saya pribadi sih, selama sekolah di sini ya luar biasa sih pengalamannya. Ketemu mereka, ketemu guru-guru yang baik-baik, yang setiap tidur dibangunin terus, setiap nggak ngerjain diingetin terus. Perhatian guru-guru di sini tuh kayak orang tua dia ke dia lah gitu. Orang tua dia ke dia gitu. Perhatiannya luar biasa. Ya, udah luar biasa, hebat. Apalagi dengan kita yang nongkrong di mana-mana, tiba-tiba ketemu guru. Terus zaman-zaman di kantin, ada Pak Poltak juga. Kayak gitulah kira-kira. Ya gitulah. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya. Kak, bagaimana tanggapan kakak tentang Yadika yang sekarang sama yang Yadika pas kakak sekolah? Bingung ya nyampeinnya. Gimana, dari siapa dulu? Berkembang banget. Dari siapa? Bebas sih, dari ujung. Dari saya lagi. Boleh. Kalau dari saya sebagai contoh buruk dari 3 kebaikan ini, menurut saya Yadika ini udah jauh berkembang sih. Ini aja nih yang sekarang berjalan ini nggak ada. Dulu Dulu nggak ada. Padahal dulu sempat ada dari ide lu kan. Iya. Enggak juga sih lu bohong kan. Nah, cuma Sorry ya dengan fasilitas yang memadai kayak gini pasti ngebantu
ini sih siswa mahasiswi ya. Ya buat berkembang ya. Iya, butuh Ah. berkembang. Betul. Apalagi guru-gurunya juga makin kece-kece kan. Iya, keren banget. Temboknya baru-baru semua dah. Temboknya keren. Parkirannya juga Pakaian juga memadai banget, bagus. mantap. Kalau kakak Kalau menurut aku perbedaannya ya Dika dulu sama sekarang ya banyak, jujur banyak banget. Kayak yang tadi Nicholas bilang, fasilitasnya itu berkembang banget. Dulu tuh belum ada studio podcast ini tuh, nggak ada angkatan kita kan. Terus juga apa ya yang nggak ada dulu ya? Ruang seni. Koperasi bawah. Oh iya, Oh, iya, koperasi koperasi. dulu belum ada, belum dilaksanain. Pokoknya kalau aku ngeliat Dika sekarang ya lebih jauh banget berkembang, terus juga makin keren sih. Terus kerannya juga dulu nggak nyala, sekarang Oh nyala. ya, Udah nyala. Bagus, beneran ya. Udah nyala. Airnya masih bagus. bagus. Iya, Oh, bagus. ya. Alhamdulillah makin bersih. Makin loh, bagus. Mbak. Oh, alhamdulillah. Bagus lah ya. Bagus, Makin alhamdulillah. inovatif ya Dika sekarang. Oke, betul. Ya ada kakak gimana kak? Kalau aku pribadi sama jawabannya kayak Kak Nicholas, Kamia. Pastinya Dika ini kalau dilihat-lihat makin berkembang. Terus dilihat dari fasilitasnya, gedung-gedungnya ini udah bagus. Terus temboknya tuh jadi berwarna gitu. Terus di sekeliling lorong udah ada tanaman-tanaman, terus ada kaca hiasan. Terus juga aku sempat mantau nih di IG-nya Yadika, SMA Yadika 8. Ada eskul baru ya, English Club nih. Wede. Perhatiin nggak guys? Iya, Lihat kemarin ngeliat juga sih. Iya Di kan? podcast SMA Ada yang apa? ada acara ya kemarin ya. Keren banget. Keren banget. Keren banget sih, memang. Maju terus ya. Kalau kakak Terharu loh ya, Dika ini berkembang banget loh sampai sekarang. Sampai mau nangis soal siapin tisu nanti ya. Tisu kalau sempet, gue kalau nggak apa-apa nggak usah. Ya kalau aku lihat-lihat tadi SMA Dika 8 dari gedungnya UKS-nya lebih gede ya. Dulu jujur aja kita kalau misalnya cabut kelas itu ke UKS. Nah, itu karena sempit kita tuh kan banyak ya, kita tuh berempat, berlima, berenam gitu. Itu ngeplok gitu. Jangan dicontoh ya. Ya jangan contoh ya, jangan contoh. Atau misalnya sakit satu yang branded satu kelas gitu kan. Iya memang Yang kayak branded gitu satu sih. kelas. Nah itu di situ dari itu nggak ada AC panas, tapi kita mah nyaman-nyaman aja. Tapi pas lihat sekarang, wih UKS-nya gede banget lah, makin enak nih buat yang sakit lebih nyaman gitu ya, betul. Yang mau cabut juga bisa. Jangan dicontoh. Bisa Jangan contoh ya. bisa nggak usah masuk. maksudnya. Oh iya, jadi lebih enak yang sakit lebih cepat sembuh. Jadi misalnya kalau kemarin itu UKS 2 hari sakit gitu ya di situ, kalau sekarang paling 15 menit udah sembuh ya kayaknya. Iya, soalnya fasilitasnya memadai. Memadai. Jadi percepatan kesembuhan itu meningkat. Iya, kalau biasanya kemarin dikasih es teh manis, mungkin sekarang ada tabung gas ya. Iya betul. Kemarin air putih sekarang jus gitu. Mantap. Bagus Upgrade ya, banget sih. Upgrade ya. Emang bagus sih ini. Iya, Jadi prospeknya itu saya dengar 5 tahun lagi pengen jadi sekolah internasional. Iya. Setuju, Oh, ya. iya. Pakai bahasa Inggris Jepang sama Perancis ya nanti ya. Mantap. Sama aku Apalagi dengar tadi ada di bawah juga OB-nya udah bagus ada banget. seragam. Oh iya, ada seragam. Jadi kita tahu untuk minta tolong ke siapa. Iya, iya tahu. Dulu dulu nggak ada. wassalam siapa itu. Dulu sempat ada, cuman hanya beberapa. Iya. Jadi agak bingung sih kadang kalau. Iya, sama ada ekskul Jepang nggak sih Pak, di sini? Ada. Kan? Ada. Iya, ada ekskul Jepang. Menarik banget nih untuk para pecinta Jepang ini jadi lebih apa ya? Bisa belajar lah ya. Fasilitasi gitu ya untuk belajar bahasa Jepang. Karena kan kita juga ada pelajaran bahasa Jadi Jepang. mereka juga belajar nggak harus ke Jepang. Nggak harus Ini ke ada. Jepang, Tapi di tempat lain, sekolah-sekolah lain ada ada kan. bahasa Jepang, Jepang kan. Wah, jadi mungkin anak-anak sini pernah jago bahasa Jepang mungkin ya. Iya, Ya ada. mantap, hebat. Pokoknya Arigato kapan mah mantap, keren, hebat, menarik, sukses selalu. Arigato, Arigato gozaimasu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, dulu kakak ada nggak guru favorit kakak di SMA Yadika? Waduh, itu sih kayaknya Ada. Ada dong, pasti ya. Ada dong. Boleh spill nggak nih? Boleh spill nggak nih? Iya. Bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Bu Dewi. kalau saya sih beda. Oh beda Siapa? Kalau saya Pak Dasril. Weh. Karena Pak Dasril memotivasi kita. Harus semangat. Indonesia, ingat gak? Sama sebagai motivasi kita tuh selalu semangat olahraga ya kalau misalnya pada hasil tuh. Iya. Apalagi waktu olahraga kan, wah, Wah, ayo. kita jadi semangat banget belajar. Nicholas gitu kan. Nicholas, nah, gitu. Guys ya. Tugas kamu mana? Cross, roll depan. Oh, enggak di sini. Oh jangan dong. Iya. Ngurus fasilitas nanti. Kalau menurut kakak, Bu Dewi kayak gimana? Kak?
Itu keibuan banget ya. Gue keibuan Udah banget. kayak ibu Terus kita sendiri kayak perhatian. gini. Cuma fun fact-nya Bu Dewi itu wali kelas kami berempat. Iya, Benar. gue ada kelas kita. Jadi Di kelas berapa? kelas 11 IPA 1. Mantap, mantap. Mantap betul. Nah jadi Bu Dewi itu sangat apa ya namanya, menyayangi kita banget, terus juga care, perhatian. Karena kalau misalnya kita Gak pernah marahin kita. iya pernah lah. Kalau misalnya Nicholas gak masuk itu udah telepon. Misalnya Alisa, Disamperin. iya disamperin. Orang pada sekolah saya emang gak pengen sekolah misalkan ya, saya kurang enak badan, jadi nongkrong aja lah. Gitu. Kebetulan tongkrongan saya dekat sini, tiba-tiba ada orang, Nikola sini gitu. Katanya Bu Dewi datang, Iya. terus masuk deh. Gitu. Masuklah dia dengan ketampanan yang luar biasa itu. Masuk ke dalam kelas. Care banget ya Bu Dewi, parah. Ya. Terus kalau ada tugas tuh sering diingetin sama Bu Dewi biar kita juga nilainya tetap penuh. Apalagi lagi butir Pancasila. Ya, Bu Dewi Pancasila. Kami ada yang Hafal itu pasti kan. Ditempel di depan buku. betul. Kan? Pasal 28A APJ iya oke. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Gimana sih kakak bisa tertarik ke universitas swasta dan apa saja yang persiapan kakak? Oh, siapa dulu ya? Coba dulu di kelas gue deh. Dari kamu aja dulu deh. Ya ada kakak. Sini deh. Ya cerita yuk. Ayo. Gambreng lah. Gambreng. Ayo gambreng. Gambreng. Nah. Oke deh ya. Gimana tadi pertanyaannya? Gimana kakak bisa tertarik ke universitas swasta dan apa saja persiapannya? Oh, kalau aku pribadi awalnya itu aku sempat daftar dulu nih ke negeri. Aku sempat sempat ikut SNM nggak keterima. Terus aku ikut TBK, daftar mandiri segala macam. Sampai akhirnya ada yang nyantol satu STPNHI Bandung, tapi sayangnya karena satu hal alasan aku harus ninggalin kampus itu. Jadi harus aku pindah ke LSPR Bekasi. Nah, sebelum aku masuk ke LSPR Bekasi ini, aku searching dulu gimana sih LSPR Bekasi itu. Dan ternyata setelah dicari informasinya lewat Instagram, websitenya, memang bagus, terakreditasi A, Fakultas Ilmu Komunikasinya. Karena kebetulan aku juga pas SMA pengen banget masuk ilmu komunikasi, pengen ngedalamin aja komunikasinya biar lebih bagus gitu. Oke, siapa lagi? Daripada tunjuk aja kita. Ya, sebenarnya kita tuh satu kampus. Iya, tiga ya. Mater. Saling nambah-nambahin aja kali Ya ya. kurang lebih alasannya mirip ya Mirip sama Davera. Merasa tertekan saya. Dia nggak tahu sih dia di mana ya. Kalau dulu aku emang pengalamannya sama ya ke Davera, aku juga sempat ketolak PTN sampai akhirnya aku nemu LSPR Bekasi. Di situ aku cari-cari dulu jurusannya apa, aku benar-benar cross check terus aku pastiin ini tuh sesuai passion aku atau enggak. Terus juga aku cari fasilitasnya apa aja, terus lokasinya tuh krusial ya buat dipikirin karena kan aku juga nggak boleh jauh-jauh ya kuliahnya. Kebetulan ada LSPR Bekasi di situ makanya aku pilih LSPR gitu. Sama aja sih, cuma karena ini kan berdua kan teman saya ya, jadi waktu itu lu di mana swastanya SPR? Oh ya udah SPR. Kita bareng. Tapi sesuai passion nggak? Tapi sesuai passion komunikasi. Kalau kan Nikola? Cocok ya kalian ini. Nicholas gimana? Kalau saya sih kayak gitu. Gimana Jadi, dong? kalau boleh cerita, dulu waktu baru lulus sebenarnya nggak di swasta, saya di UI. Nah, cuma kenyataannya saya nggak mampu dalam mengikuti pelajaran di UI. Gitu. Kenapa saya bisa bilang nggak mampu? Dikarenakan saya nggak mempersiapkan diri dalam memahami apa aja yang bakal saya jalani di UI ini. Karena saya beranggapan, wah UI nih asik nih gitu kan. Masuklah, udah masuk, ya pelajarannya ini gitu. Jadi karena kaget itu, udahlah saya mutusin untuk keluar aja karena memang nggak sesuai juga dengan kemauan saya, gitu, dengan keinginan saya. Nah, baru saya ngelihat mereka-mereka ini pada udah mulai kuliah ya kan, udah mulai ospek apa segala macam. Udah saya mulai diem lagi nih di rumah, diem lagi karena
jauh sebelum itu sebenarnya tujuan saya nggak mau kuliah, saya mau kuliah biasan. Nyatanya saya mengalami kegagalan juga ya, mengalami kegagalan. Selepas dari UI, saya juga sama seperti Davera mencari informasi tentang jurusan, tentang prospek-prospek, dan ketemulah manajemen logistik gitu. Saya menemukan jurusan manajemen logistik dan kampus yang terikat dengan manajemen logistik ini ada di ITL Trisakti. Sebab itu saya memasuki ITL Trisakti untuk saat ini. Oke, terima kasih Kak. Kak, gimana? Ada nggak motivasinya yang ingin Kakak sampaikan untuk yang masih sekolah di SMA Yadika 8? Mungkin dari kalau ini boleh. Boleh banget. Gimana Kak Nikolas? Untuk teman-teman yang sekarang mau lanjut ke jenjang kuliah, saran saya mending lebih serius untuk berpikir lebih kritis, karena kalau kalian sedikit bercanda dalam memilih, sedikit bercanda dalam menentukan target kalian, itu akan berpengaruh sama masa depan kalian juga. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya buktinya. Karena saya tidak berpikir, tapi saya menjalankan aja. Kalau kata orang tua itu, lu harus berpikir dulu, baru ngejalanin sesuatu. Nah, saya nggak ngelakuin itu. Sebab itu, teman-teman semua yang anak kelas 3 sekarang, jangan sampai kayak gitu. Karena pilihan kalian itu menentukan kenyamanan kalian juga. Jangan sampai di mana kalian berada, padahal itu bukan nyaman kalian. Jatuhnya kalian ngejalanin itu juga pasti berat ya. Kayak kalian juga kan pasti sesuai passion, nyaman juga ngejalaninnya. Sama, sekarang saya juga di logistik, ya nyaman karena sesuai dengan saya. Teman-teman jangan sampai nggak nyaman dengan jurusan dan tempat yang kalian pilih. Kalau itu dari saya. Kalau dari Sasa, Oke, Kak Sasa gimana? Ya, untuk anak-anak Yadika bagi kelas 1 dan kelas 2 tetaplah semangat dalam belajar. Main-main boleh, karena masa SMA itu masa-masa yang paling seru. Karena pada saat kuliah nanti itu masanya bakal hilang gitu. Jadi orang-orang yang udah kuliah nanti, yang kita-kitanya yang udah kuliah itu bakal rindu sama masa SMA. Mungkin pas SMA aku juga pernah bilang pas SMA, aduh males banget gue SMA, gue pengen langsung kuliah gitu loh. Dan gue capek dengan tugas-tugas yang ada di SMA ini. Tapi pada saat gue kuliah, tuh gila enak loh. Ada masa SMA gue jadi seru banget, rindu gue jadi rindu SMA. gitu kan. Apalagi kita tuh kepotong online ya Kak, karena corona aja. Apalagi angkatan kami nggak ada Gak ada perpisahan, gak perpisahan, ke nggak Jogja, ada ada buku tahunan, apa-apa gak ada gitu. buku Jadi tahunan, kami bener-bener lulus udah ngambil ijazah aja, Udah, ngambil lulus, ijazah udah. udah selesai. Udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah nggak ada perpisahan apa-apa lagi. Itu yang bikin sedih karena kita Lu bayar bener-bener- udah dapat ijazah. Iya udah, assalamualaikum bu, terus selesai gitu. Kita gak ada perpisahan, kita nggak ada kita nggak ke Jogja, karena GWS banget buat angkatan kita 2021. Kita ke Jogja, kita nggak ada buku tahunan. Itu yang bikin sedih, dan rasanya tuh kayak pengen ngulang. Jadi untuk kelas SMA kelas 1 kelas 2 karena kelas 3 ada pressure ya, untuk SNM SBM Mandiri dan tetek bengeknya. Untuk kelas 1 dan Oh iya. untuk kelas 1 dan 2 belajar sama main itu di 50-50 lah. Jangan belajar terus tapi nggak main. Jangan, nanti Kasihan otaknya. kasihan otaknya stres. Jadi belajar oke, main juga oke. Kalau dari kakak ini jaga kesehatan mungkin ya. Oh iya, jaga kesehatan selalu ya. Pokoknya buat teman-teman semua, baik kelas 10, 11, 12 semuanya tetap belajar, termasuk kamu juga ya, tetap belajar terus. Tetap semangat, jangan pernah cepat puas, terus belajar, cari-cari informasi yang bakal berguna, bermanfaat buat kedepannya, begitu sih. Dan tetap jaga kesehatan. Mantap. Mantap. Oke lanjut. Jadi dari aku nih. Boleh. Mungkin sama aja ya pesan-pesannya kayak kakak-kakak ini. Enjoy masa SMA-nya, karena masa SMA tuh nggak akan keulang. Pasti kalian nanti setelah lulus bakal kangen lagi sama teman-teman SMA, sama suasana di SMA, karena kita juga ngerasain kayak gitu kan. Saya bener-bener gede-gede sama temennya gitu, ntar juga rindu. Iya, ntar juga rindu. Jangan dendam-dendam sama temennya. Terus juga manfaatin waktu kalian
harus seimbang ya, waktu main, waktu belajar. Jangan sampai kalian itu terkecoh atau ke distract gitu ya, kalian jadi main terus, jangan sampai kayak gitu. Terus juga kan di Yadika ini kan fasilitasnya udah banyak, teman-teman jangan lupa untuk kembangin Bakat kalian nih. bakat, skill, terus kemampuan kalian di Yadika, karena kan fasilitasnya udah memadai banget. Jadi jangan lupa dimanfaatin, kayak gitu aja sih teman-teman. Semangat. Kayaknya aku boleh nambahin gak sih? Boleh. Silakan, nggak Nah, apa-apa. jadi silakan. teman-teman yang mungkin merasa sedih nggak dapat negeri gitu ya, jangan merasa bimbang, jangan merasa kalian itu jelek banget gitu. Kalian nggak boleh kayak gitu, karena kalian juga nggak bisa berpikir bahwa swasta itu lebih rendah daripada negeri, karena dimanapun itu sebenarnya tergantung dengan diri kalian masing-masing. Kalian minat di mana, kalian tahu kampus mana yang bagus, mau negeri mau swasta, ya seharusnya kalian tetap serius ya ngejalannya. Kalian nggak boleh berpikir, ya dia negeri, gue swasta, kayaknya gue lebih rendah deh, gue lebih, maaf kata, lebih apa bahasa ini lebih jelek. Kalian nggak bisa berpikir kayak gitu, karena mau kalian di negeri cuma kalian gak serius, ya percuma juga, karena yang negeri dan bagus namanya itu adalah si kampusnya, bukan kaliannya gitu. Kalian mau dimanapun itu harus apa, Mi? Siapa tuh? Harus jadi apa? Jadi orang yang baik. Itu maksudnya. Karena kalau misalkan kalian emas mau ditaruh dimanapun ya bakal tetap jadi emas. Cakep banget gitu. Amazing. Mantap. Oke. Mantap. Terima kasih Kakak atas cerita-ceritanya berbagi kepada kita. Oke, itu aja saja mungkin pembincangan dari kita. Semoga pembincangan ini bisa menjadi motivasi bagi kita, dan pertanyaan ini kalian bisa di komen saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.